guys, nice to meet you again. Nah, kali ini kita akan membuat tutorial absurd yang lainnya nih. Tutorial absurd dan unik kali ini kita akan membuat teknik fotografi konseptual namanya teknik levitasi ya. Teknik gravitasi itu adalah membuat objek atau subjek itu seolah-olah melayang atau tidak ada gravitasi ya, seperti ketika astronot berada di bulan. Nah, seru ya kelihatannya teknik ini ya. Nah, ini dia nih hasil akhirnya, nanti akan seperti ini. Kita akan membuat pisang yang terpotong-potong ini seperti melayang ya. Nah, ini awalnya adalah gambar hasilnya ini nih ya. Nih, pisangnya tidak terpotong ya, pisang utuh seperti ini ya, tapi terbuka. Nah, ini nanti Anda bisa cari gambar ini, mudah sekali gambarnya, dicari di pencarian google.co.id, kata kuncinya open banana ya. Nah, kemudian ini yang pertama gambar yang kita butuhkan. Yang kedua adalah gambar ini nih. Nah, gambar pisang terpotong-potong seperti ini ya. Nah, ini juga sangat mudah dicari di pencarian google.co.id. Nah, kata kuncinya adalah cut banana. Oke ya, cut banana. Oke, sip. Nah, nanti kita akan menggabungkannya dan hasil akhirnya akan seperti ini. Yo, iya banget ya. Seru ya. Sip. Bagaimana cara membuatnya? Yuk, kita langsung lanjut lagi nih. Nah, cara membuatnya, kita buat file baru dulu nih. File new ya. Oke. Nah, ukurannya nanti Anda bisa menyesuaikan sendiri dengan keinginan Anda ya. Saya menggunakan ukuran 1072 pixel, kemudian height-nya 686 pixel ya. Nah, sip. Kemudian kita akan membuat ini nih, gradient overlay ya. Kita tekan Ctrl J. Nah, kemudian double klik nih pada layer 1 ini, kita munculkan layer blending style. Nah, sampai muncul seperti ini, kita pilih gradient overlay. Sip. Nah, pada icon gradient ini diklik ya. Kita edit dulu nih gradiennya. Kita pilih yang dua warna seperti ini ya. Pada color stop kita pilih. Oke, kemudian pada colornya kita klik ini yang warna hitam ini ya. Nah, ini saya akan menggunakan warna 19 19 19. Oke. Oke. Oke, nah jadinya seperti itu ya. Nah, ini kita ubah menjadi shape. Oke. Kemudian ininya saya ubah menjadi radial. Nah, sampai dia membulat seperti itu ya. Kemudian scale-nya saya naikkan menjadi 150, angle-nya saya ubah menjadi -25. Dah jadi background-nya. Sip, kita klik OK. Nah, oke, sekarang kita akan membuat ini nih, ubinnya ya. Nah, biar terkesan 3 dimensi seperti ini ya. Oke, nah ini layer satunya kita, yang tadi diberi gradient overlay, kita tekan lagi Ctrl J satu kali. Oke ya, terus klik kanan, pilih Disguise Layer Style. Oke ya. Kemudian kita ini nih, tekan Ctrl T. Sip, kita turunkan ke bawah seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita klik edit lagi, edit transform. Kita pilih perspektif ya. Yang kita tarik seperti itu ya. Dan kita klik enter. Sip. Nah, untuk menyamarkannya kita klik filter, blur, kemudian pilih Gaussian blur. Nah, apa ininya, ukurannya kurang lebih kita naikkan sedikit, 7,4 ya, 7.4. Dah. Nah, baru nih kita balik ke pisangnya ya. Ininya sudah jadi backgroundnya, kita balik ke pisangnya. Ini pisangnya kita tarik dengan move tool ya ke layar baru yang tadi kita buat. Oke, nah saya sengaja menggunakan ukuran si pisang ini lebih besar dari backgroundnya biar resolusinya tetap bagus. Ya sudah, saya tekan Ctrl T, kemudian perkecil nih, ini linkingnya diubah ya, ini maintain aspect ratio. Kemudian ini ubah menjadi kurang lebih 20% ya. Ini tergantung, sesuaikan dengan foto Anda ya. Nah, jika sudah, klik enter atau apply ya, dengan move tool atau apply. Nah, kemudian atur posisinya.
kita transform dulu nih, edit transform, saya pilih rotate 90 derajat CCW ya, dan saya klik edit lagi, edit transform, saya pilih flip horizontal ya. Nah itu tadi tidak baku ya, putar-putarannya sesuaikan dengan kondisi foto Anda ya. Oke ya, nah kita atur sedikit di sini, kira-kira posisinya ya, si pisangnya ya, udah beres situ kurang lebih. Dan jika sudah, kita tekan Ctrl J satu kali. Oke, nah ini layar 2 kopinya nih, pindahkan ke bawah layar 2. Nah seperti itu ya, dan kita klik edit transform. Oke, kita pilih rotate 180 derajat. Nah kemudian lagi kita klik edit, kita pilih transform lagi, nah, kemudian kita pilih flip horizontal. Oke ya, flip horizontal. Nah sudah beres, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Nah kita paskan seperti itu ya, kita klik, kita pilih overlay, nah turunkan opacity-nya menjadi 50%. Nah jadi ini buat bayangan ya, biar terkesan 3 dimensi dari hasil editan kita ya. Oh ya bro, untuk gambar background pisangnya itu usahakan yang tidak ada backgroundnya, jadi sudah diseleksi dan dibuang background asalnya ya. Nah di sini tidak akan dijelaskan lagi cara membuang backgroundnya, karena video tutorialnya sebelumnya sudah dibuat. Silahkan periksa, cek link pada deskripsi ya untuk melihat cara membuang background dan menggabungkannya dengan background baru ya, pada link deskripsi video ini ya bro. Oke deh, sip, kita lanjut lagi nih. Nah ini kan sudah ya, kita balik ke layar atasnya, paling atas nih layar 2. Oke, kita sorot ya. Nah, kita akan membuat si pisang ini terpotong-potong ya, kita gunakan ini. Oke, ellipse tool ya, sip. Nah di pengaturan atasnya ini, di gerigi atas ini, nah ini pilih uncategorized. Oke, sip. Nah ini kita tarik di sini nih. Oh ya, ininya pilih 4 ya. Nah kita buat lingkaran di sini ya, di atas pisang itu ya. Oke, nah kebayang kan ya. Oke, jika sudah, kita tekan Ctrl T nih, kita atur si posisinya potongan. Oke, santai saja ya, tidak usah buru-buru berinsis melakukannya. Nah kurang lebih seperti itu. Jika sudah, klik enter. Nah kemudian di dalam lingkaran ini ya, kita klik kanan, pilih make selection, pilih feather radius 0, anti alias, new selection ya, kemudian oke. Nah kan dia jadi itu ya, tertitik-titik seperti itu. Jika sudah tertitik-titik seperti itu, kita tekan Ctrl J. Nah sampai menjadi layar 3 seperti ini ya kurang lebih ya. Oke, jika sudah menjadi layar 3 seperti ini kita tahan kontrol. Ini pada layar 3 tahan kontrol, kemudian klik di sini. Nah sampai seleksinya itu dimunculkan lagi ya. Kemudian ini dihilangkan dulu tanda matanya biar nggak bikin bingung. Nah kemudian sorot layar 2 nya. Oke, nah jika sudah, kita klik select, kita pilih inverse ya untuk membalikkan seleksinya. Nah sudah, kemudian kita add layer mask nih, si layar 2 ini nih. Ini add layer mask di bawah panel layar ini, kita klik saja di sini. Nah sampai hilang ya. Kemudian layar kita sorot lagi layar 3 nya. Iya, ini kita aktifkan lagi nih tanda mata indikat layer visibility ya, kita aktifkan lagi. Nah ini kita pindahkan, kita tarik, kita cari posisi ini ya, potongannya kurang lebih seperti itu ya, bayang ya. Oke ya, sip. Nah ini ada sedikit masalah nih, ini kita hilangkan dulu sebentar. Nah tuh ada tanda-tanda ini ya, putih ya, putih seperti itu ya. Nah ini kita hapus, kita klik layar icon putihnya nih. Nah kita pilih eraser tool ya, eraser tool, sip. Nah ini kita hapus nih sisa-sisanya nih. Nah jadi hilang dia rata seperti itu ya. Nah beres, kita
munculkan lagi layer 3 nya baru. Nah sekarang kita sorot layer 3 nya. Nah, ini kita sorot layer 3. Oke, kita akan membuat potongan yang kedua ya. Kita gunakan lagi ini ellipse tool nya. Sip, ellipse tool kita gunakan lagi. Kita buat potongan yang keduanya ya. Nah, kita tekan Ctrl T. Siap. Kita atur lagi nih arah potongannya ya. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika sudah, klik enter. Nah, kemudian sama kita klik kanan, pilih make selection ya. Sama seperti yang tadi pengaturannya, kita klik OK. Nah, jika sudah, ini layar 3 nya kita tekan Ctrl J lagi. Nah, siap ya. Ini kita seperti tadi yang di awal. Nah, ini tahan kontrol kemudian klik pada layar 4 ini. Nah, sampai dia muncul seleksinya. Kemudian indikat layar visibility-nya dihilangkan biar Anda nggak bingung ya. Nah, kemudian balik ke layar 3 nya. Oke. Nah, jika sudah, kita klik select lagi ya. Seperti langkah awal tadi, kita ulangi lagi. Select, kemudian pilih inverse ya. Sampai seleksinya itu terbalik. Dah, kemudian kita add layer max nih. Add layer max di bawah panel layar ini ya. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kita sorot lagi layar 4 nya. Oke, nah ini dengan move tool atur posisinya. Nah, sama seperti yang tadi, ini layar 3 nya icon tanda warna putihnya kita klik ya. Nah, seperti itu. Dan kita pilih eraser tool. Kita hapus sisa-sisa yang tidak diperlukan tuh. Nih, sisa-sisa bekas potongannya itu ya, bekas seleksi tadi ya. Nah, sampai rata ya. Nah, beres. Baru kita aktifkan lagi indikat layer visibility-nya di layer 4. Nah, udah hampir sepotong ya, tinggal 2 potongan lagi nih, kurang lebih, jangan terlalu banyak juga ya. Nah, selanjutnya kita ulangi lagi langkahnya dari awal lagi ya. Kita klik ellipse tool. Oke. Kemudian kita buat ini nih. Sama seperti tadi ya. Dibuat potongan. Nah, tekan Ctrl T, atur posisi potongannya. Kurang lebih di sini ya. Nah, sip. Beres, kemudian enter jika sudah. Kemudian klik kanan, pilih make selection ya. Nah, pengaturannya seperti awal tadi. Oke, sudah. Jika sudah, seperti biasa tekan Ctrl J satu kali. Oke, kemudian tahan kontrol, kemudian klik di layar 5 ini sampai muncul seleksi lagi ya. Nah, sampai muncul seleksi, kemudian ini dihilangkan dulu indikat layar visibility-nya. Oke, kembali ke layar 4 nya. Nah, kita sorot lagi layar 4, kemudian klik select inverse ya, seperti tadi ya. Kita ulangi lagi, berarti awalnya berulang-ulang seperti itu ya. Kemudian kita klik add layer max. Nah, sampai dia menjadi hilang seperti itu ya. Jangan lupa untuk menghapus sisa-sisa yang tidak diperlukan hasil dari seleksi ini. Oke, kita pilih eraser tool. Nah, kita hapus sisa-sisa yang tidak dibutuhkan itu ya. Nah, sampai bersih ya. Baru layar 5 nya kita sorot lagi, kita aktifkan indikat layar visibility-nya. Dengan move tool tarik. Nah, mudah ya. Seru juga ternyata membuatnya ini. Nah, lanjut lagi, kita buat yang ini ya, potongan terakhir kurang lebih ya. Nanti Anda bisa membuat potongannya berapapun yang Anda suka ya. Terserah Anda, jadi silahkan dicoba lagi. Nah, kita ulangi lagi awalnya. Kita ulangi dari awal lagi awalnya. Ellipse tool, kita ini atur posisi potongnya, tekan Ctrl T. Iya. Nah,
nanti Anda bisa membuat potongannya lebih rapi lagi ya. Ini hanya sampel saja. Nah, tekan enter jika sudah, klik kanan, make selection, kita pilih OK, divide radiusnya, kemudian kita tekan Ctrl J jika sudah terseleksi, kemudian sorot layar 6, tahan Ctrl, klik di layar 6 ini sampai muncul seleksi ya, kemudian kembali ke indikat layarnya, jangan lupa dihilangkan terlebih dahulu biar nggak bikin bingung. Oke, dan layar 5 nya kita sorot lagi. Nah, kemudian kita klik select, inverse, nah baru di add layer max. Nah, jadi seperti itu, diulang-ulang langkahnya. Nah, kembali ke layar ini, jangan lupa dihapus sisa-sisa yang tidak diperlukan ya. Nah, dengan eraser tool kita hapus nih, dah sampai bersih ya. Ya, baru balik ke layar 6 nya, kita aktifkan indikat layar visible-nya, tarik dengan move tool. Nah, kurang lebih seperti itu ya Bro. Beres, sudah semua ya. Nah, tinggal ininya nih, tinggal ini kan sudah terpotong-potong tapi tidak kelihatan seperti beneran ya, karena belum dikasih tambahan gambar satu lagi. Nah, kita akan membuatnya ya. Nah, untuk sementara ini kita gabungkan saja nih menjadi grup layar ya. Kita tahan Ctrl, kemudian sorot layar itu yang telah dibuat, dan tekan Ctrl G, beri nama saja cut 1 ya. Nah, jadi semua pisang-pisang itu dibuat layar baru, grup baru nih. Kita masuk ke bagian selanjutnya itu ini. Nah, ini saya tutup dulu nih, sudah selesai ya gambar ini. Nah, sekarang kita pilih gambar yang keduanya. Nah, ini kita akan mengambil ini nih, si dia nih. Nah, ini untuk dijadikan itu ya, lapisan itu ya. Caranya sama, kita tekan ini ellipse tool, kita buat di sini. Kita lingkari di sini, tekan Ctrl T ya. Nah, kita ambil nih dia nih. Nah, dia kemudian kita pilih ini transform warp nih, di atas ini ada panel ini kan ya. Nah, ini kita klik nih untuk merubah transform selection, transform T itu menjadi warp. Nah, kita distorsi lingkarannya sehingga mirip lingkaran itu ya, sisi-sisinya. Saya mengambil satu ini saja ya. Nah, jika sudah, klik enter. Nah, kemudian sama klik kanan, make selection, kemudian OK sampai titik-titik seperti itu, kemudian tekan Ctrl J. Kemudian dengan move tool pindahkan ke foto yang diedit tadi ya. Nah, ke sini. Nah, sengaja saya menggunakan sama ininya juga lebih besar ya, biar menjaga resolusinya tetap terjaga. Kemudian kita tekan Ctrl T, kita posisinya kita atur nih dia, ya kan. Nah, di sini kurang lebih ya. Oke, sehingga pas di atas itu ya, kurang lebih. Kita pasin di sini nih dia. Putar sedikit untuk mendapatkan posisi yang enak. Ya, sip. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Iya, beres. Jika sudah, tekan Ctrl T enter. Oke ya, sudah ya. Jika sudah, ini kita duplikasi lagi, tekan Ctrl J. Nah, pindahkan ke atasnya. Kita cari lagi nih posisi yang enak, tekan Ctrl T. Oke, kita perkecil jika perlu.
Anda juga bisa memanfaatkan itu ya, ini warp ini untuk biar ada distorsi di garis-garisnya itu ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, jika sudah, tekan enter lagi. Beres yang keduanya. Sekarang yang ketiganya ya, tekan Ctrl J lagi satu kali. Nah, pindahkan ke atasnya ya, kita atur lagi, tekan Ctrl T. Nah, atur cari posisi yang enak. Tekan belum, dikit lagi nih. Tekan enter. Beres. Sama, kita tekan lagi Ctrl J. Nah, ini yang terakhir. Posisinya kita benarkan, tekan Ctrl T. Kurang lebih seperti itu ya caranya. Tekan enter jika sudah. Nah, saya pasin dulu ini sebentar. Saya pilih warp. Enter. Beres. Nah, jadi ya dia seperti layang-layang seperti itu. Nah, ini juga sama, tahan kontrol kemudian sorot semua layar ininya, kita tekan Ctrl G ya, dan isi saja dengan cut 2. Nah, selanjutnya kita ini nih, kita gabungkan warna pisangnya ini dengan si backgroundnya ya, biar menyatu. Caranya kita klik create new variable ini, oke, kemudian pilih black and white. Mana itu? Ini dia, black and white ya. Oke, gunakan pengaturan default, kemudian ini layarnya kita ubah menjadi multiplay. Nah, ini opacity-nya kita turunkan menjadi kurang lebih sekitar 50 atau 60 ya. 60. Oke, nah ini kita paskan lagi nih si cutnya, kita sorot. Oke, kemudian kita create new fill nih. Oke, kita pilih level ya. Oke, nah ini pada icon kecil di panel layar ini, kita klik, kemudian pilih create clipping mask. Nah, sedikit nih kita sesuaikan dia ininya, warnanya. Nah, ini kita naikkan ya sehingga dia menjadi agak lebih gelap. Nah, untuk menonjolkan itu tekstur si pisang potongannya itu ya. Lebih seperti itu. Dan beres bro and sis. Mudah ya cara membuat efek levitasi ini dengan menggunakan manipulasi foto di Photoshop. Oke deh, selamat mencoba bro and sis. Jangan lupa untuk berlangganan video tutorial untuk mendapatkan update tutorial Photoshop dan Blogger terbaru ya bro and sis. Terima kasih sudah menyaksikan video tutorial ini, dan salam.